Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semuanya. Bertemu kembali, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya dengan semangat ya. Cuan sahut, pasti ada cuan yang masuk PTC. Sudah saya gembar-gemborkan sejak berbulan-bulan kemarin untuk rubah mindset. Ya, harus hati-hati. Mindsetnya diperbaiki, dirubah, portonya diperbaiki, dirubah 90%, masukkan di BTC, yang mana BTC terbang terus ya. Jadi kalau Anda masuk BTC walaupun salah masuk, sudah dipastikan siklusnya 4 tahun sekali bahwa BTC itu selalu masuk ATH, bahkan melebihi daripada ATH. Nanti akan saya berikan info-info yang mantap dan akurat ya di belakang video mengenai bahwa nanti di bull market yang akan datang diperkirakan BTC harganya akan 2,3 miliar. Itu paling sedikit akan di situ harganya. Ini bukan omong kosong, bisa akan jadikan kenyataan, yang mana faktanya dulu itu tahun 2021 yang pas di halving tahun 2021 tidak ada ETF support. Bahkan waktu itu kejadiannya sangat buruk, yaitu ada COVID-19. Nyatanya BTC hampir 1M, yang namanya halving BTC dengan seiring rewardnya dipotong 50%, mengakibatkan kelangkaan BTC dan harganya akan terbang. Apalagi ditambah dengan ETF support, yang mana institusi masuk semua, itu yang jelas demandnya akan bertambah triple lebih kuat daripada biasanya. Maka terjadi 2,3 miliar itu BTC, hal yang sangat kecil, hal yang sangat mudah ya. Jadi akan saya bahas nanti berita di belakang video. Sekarang akan saya lihat daripada TA ini. TA ini sebetulnya lagi pusing, lagi nggak berlaku, kalah dengan news-news fundamental, yang mana saya belum tahu bocorannya beritanya bahwa kemarin di US terutama SEC ya, dan pejabat-pejabat terkemuka di US dan juga pakar-pakar hukum kemarin merapat ya secara khusus dan tertutup untuk membahas mengenai regulasi kripto yang sejelas-jelasnya, dan membahas daripada SEC harus jadi lembaga yang betul-betul ya, yang betul-betul konsekuen, yang betul-betul mantap, bukan jadi lembaga kriminal yang tidak jelas, yang mensela-mensle. Itu akan diperbaiki paling tidak untuk membawa babak baru bahwa SEC itu akan berfungsi dan akan memperbaiki namanya daripada SEC. Namun demikian Mas Bro belum tahu bocoran hasilnya seperti apa karena masih tertutup. Baru kemarin tanggal 2 diadakan rapat secara tertutup di US, di SEC, mengenai daripada regulasi kripto dan termasuk penyelesaian kasus-kasus yang menyangkut dengan SEC, yaitu dengan Grayscale, yang mana ETF supportnya harus segera disetujui. Paling lambat saya dengar-dengar semua akan disetujui nanti secara bersamaan di tanggal 10 Januari tahun 2024, yang mana tinggal 2 bulan lagi. Yang mana kalau kita melihat daripada TA ini, sebetulnya waktunya titik jual yang ditandai dengan indikator Ichimoku itu harusnya titik masuk di bawah awan Ichimoku dan titik jual di atas Ichimoku. Akan tetapi ini betul-betul luar biasa karena ada news-news daripada ETF support, maka TA nggak berlaku, kalah dengan fundamental. Kalau dilihat daripada RSI juga ini sudah dipucuk, waktunya titik jenuh beli, semua order jual harusnya pada jualan. Tapi mungkin yang jualan juga banyak, akan tetapi yang serok lebih banyak lagi dari institusi, maka BTC menguat dan terbang terus. Makanya portonya 99%, yang mantap itu lari ke BTC ya. Saya jelaskan seperti itu. Ketika nanti ada turun lagi, yang jelas penurunan ya masih ada terbuka, cuma kita nggak ngerti apa nanti di bulan Januari apapun akhir Desember ataupun Februari, semua nggak ada yang tahu, semua masih menjadi misteri.
kita cuma hanya bisa menganalisa. Akan tetapi di tahun nanti yang akan datang di tahun depan, tahun 2024, saya rasa berbeda dengan penurunan di tahun 2022 dan di tahun 2023. Di awal tahun itu kan penurunan, tapi kalau ini nanti di tahun 2024 saya rasa penurunannya nggak dalam, yang mana semua persiapan di hul untuk bull market yang akan datang bertepatan bulan 4 April 2024 itu adalah halving BTC, dan akhir tahun diperkirakan akan bull market tahun 2024. Makanya kita nggak bisa memprediksi bahwa nanti akan bantingan dalam ketika Januari, saya nggak yakin, tapi itu hanya prediksi. Kalau melihat daripada indikator kemarin saya bilang hati-hati karena ini ada perosotan TK, hati-hati sekali, dan kondisinya di sini itu belum jelas yang mana ini antara MA yang biru dan MA yang merah itu di sini tuh gabung jadi satu, jadi arahnya nggak bisa diprediksi karena biasanya kalau biru ini gunting merah ke arah bawah, cerot gini, pas di sini juga ada perosotan TK, harusnya secara TA ini turun ke bawah ke sini, ditahan oleh daripada awan Ichimoku yang hijau ini. Tapi karena fundamentalnya berita news ETF support, tiba-tiba karena ini di pertengahan dempet ini kan bisa bawah bisa ke atas, ternyata ini sudah terjawab, sudah bahwa sudah nggak dempet lagi. Sekarang yang mana ini biru sudah gunting merah ke arah atas, ini ya ditandai di sini, maka BTC lanjut lagi kenaikannya dibarengi dengan isu-isu ETF support dari BlackRock. Jika nanti ada penurunan di Januari ataupun Februari, itu biasanya akan ditahan sama MA yang hijau ini ya, yang biru ini. Cuma ini kan nanti makin naik ke atas, yang nggak tahu nanti di harga 600 ataupun 700 juta bisa aja penurunan sampai segitu. Nanti kalau ini udah naik terbang dulu sampai mendekati 1M, mungkin baru akan turun lagi, tapi nggak akan sampai harga 500 lagi, bisa mungkin sudah 600 ataupun 700 juta. Itu hanya analisa dan perkiraan saja ya, nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mengenai berita daripada Bitcoin yang akan mencapai 2,3 miliar. Tentunya sangat mantap bagi yang punya BTC, yang investasi di BTC akan jadikan jutawan betul ya. Prediksi Bitcoin tahun 2025 bakal tembus 2,5 miliar bro. Aduh, Wall Street beri sinyal hijau. Aduh, berkutakan luar biasa, yang mana menurut analisis terbaru dari firma riset investasi Bernstein, harga Bitcoin berpotensi melonjak hingga 150.000 US dollar yang setara dengan 2,3 miliar. Kalau Mas Bro punya prediksi tahun 2024 akhir tahun, prediksi bisa berbeda ya, nggak masalah. Yang penting kan kalau dia mengatakan 2025, ternyata nanti di 2024 akhir tahun sudah ngebul 2, miliar ya, bagi saya harus sikat dulu di akhir tahun depan sebelum nanti dibanting lagi tahun 2025. Barangkali dia akan dijadikan 2024 akhir tahun 2,5 miliar. Nanti ketika tahun 2025 kata dia nanti tahun 2025, ternyata tahun 2025 bantingannya dia para well. Itu bisa terjadi skenario wong, ini game jebakan ya. Optimisme ini didorong oleh harapan akan persetujuan dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS dalam 2 tahun ke depan. Itu betul-betul mantap. Kita ikuti beritanya lebih lanjut lagi ya. Bernstein yang sempat meragukan Bitcoin sebagai aset investasi pada tahun 2018 kini telah mengubah pandangannya. Jadi waktu 2018 itu gak yakin mengenai daripada BTC ini yang namanya Bernstein itu ya. Jadi sekarang dia mengubah pandangannya. Analis Bernstein Gautama Chunggani memprediksi bahwa SEC kemungkinan akan menyetujui ETF Bitcoin pada Q1 tahun 2024 tanggal 10 kemungkinan akan disetujui karena itu batas akhir daripada SEC ya. Prediksi ini sejalan dengan analisis JP Morgan yang memberikan peluang 90% bagi investor untuk mendapatkan dana BTC sebelum tanggal 10 Januari. Mantap bro. Jadi diperkirakan tanggal 10 Januari akan disetujui.
yang mana nanti BTC akan melonjak harganya sampai 2,3 miliar. Itu saya rasa itu hal yang kecil, karena waktu tahun 2021 pun kan namanya halving BTC itu kan ada pemotongan reward yang 50 itu ya, yang mana itu rewardnya itu dipotong 50%, jadi makin menurun dia pendapatannya BTC, akhirnya harga BTC-nya akan melonjak, yang mana kan pendapatan dari BTC itu kan berkurang 50%. Paham ya, ngerti maksudnya ya? Dengan adanya ETF Bitcoin, investor mainstream akan memiliki akses langsung ke Bitcoin melalui produk investasi yang diatur SEC. Untuk pertama kalinya saat ini produk serupa yang ada hanyalah Grayscale Bitcoin Trust GBTC yang menguasai sekitar 3% pasokan BTC yang beredar. Target 150.000 US dollar, ini hampir 5 kali lipat dari harga saat ini yang berkisar 34.000 US dollar, dan lebih dari 2 kali lipat dari harga tertinggi sepanjang masa sebesar 67.000 US dollar pada November 2021 ya. Betul ya, pemulihan pasar kripto yang dinanti. Bitcoin telah mengalami kenaikan harga baru-baru ini mencapai 35.000 US dollar minggu lalu untuk pertama kalinya sejak Mei 2022. Investor semakin optimis bahwa SEC akan menyetujui ETF Bitcoin setelah memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas putusan pengadilan dalam gugatan Grayscale. Namun sikap ketua SEC Gary Gensler yang sangat kritis terhadap industri kripto membuat ketidakpastian apakah regulator akan merangkul ETF Bitcoin ya. Bernstein juga menyoroti peristiwa halving yang akan datang pada tahun 2024 yang akan membantu meningkatkan harga BTC dengan memaksa penambangan yang tidak efisien untuk keluar. Firma ini telah memulai peliputan pada beberapa saham penambangan BTC dengan ekspektasi bahwa yang bertahan akan melihat kenaikan yang signifikan. Ini sangat luar biasa ya. Ya, saya rasa cukup. Juga ini perlu saya infokan, memang hari kemarin itu ada rapat tertutup, Mas Bro juga belum tahu hasilnya seperti apa, tapi yang jelas itu menyangkut daripada SEC tentang keputusan ETF support punya Grayscale dan mungkin yang lain juga, itu dengan penuh pakar-pakar hukum, orang-orang besar, pejabat-pejabat internal di sana berkumpul bergabung menjadi satu, ya mudah-mudahan mengeroyok SEC ya, supaya cepat segera disetujui. Itu harapan kita semua ya, biar kita cepat cuan ya. Saya rasa cukup video ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Info ini buat anda-anda semua, terutama yang pemula, agar tambah tahu ngerti halving BTC bagaimana ya, biar ngerti bagaimana regulasi kripto itu bagaimana, semua dipelajari dikit demi dikit supaya anda jadi jutawan. Itu penuh dengan belajar, bukan ngasal masuk ke meme coin saja, perlu perjuangan gitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang namanya Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti anda, nggak sempurna. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya anda ambil, yang buruknya anda tendang. Sudilah yang belum subscribe kiranya untuk mengsubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kawan-kawanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.